Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuranti dari Universitas Darmas Indonesia atau Undari dengan prodi PG PAUD. Sekarang saya di semester 3 dengan NIM 2403031008. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran pada anak usia dini. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan hasil dari pemberian stimulasi atau rangsangan dan respon reaksi anak terhadapnya. Anak belajar karena dibiasakan, diberi penguatan atau reward. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang diamati, hasil dari pemberian stimulasi dan respon anak terhadapnya. Anak belajar karena dibiasakan, diberi penguatan dan atau hukuman. Implementasi pada PAUD yaitu pembelajaran dilakukan melalui pembiasaan dan pengulangan dan penguatan positif seperti pujian, stiker atau tepuk tangan yang dapat mendorong anak mengulangi perilaku baiknya, serta guru berperan sebagai pengatur lingkungan belajar. Contohnya saja saat anak dibiasakan mencuci tangan sebelum makan, diberi pujian setiap kali melakukan dengan benar. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa anak aktif membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak usia dini berada pada tahap pra-operasional 2-7 tahun, di mana mereka berpikir simbolik, konkret, dan egosentris. Implikasi pada PAUD yaitu anak belajar melalui pengalaman langsung atau konkret, bukan hafalan, serta guru menyediakan kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan bermain manipulatif, serta pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan dan berpikir anak. Contohnya anak memahami konsep mengapung dan tenggelam, serta dengan mencoba memasukkan benda ke dalam air. Selanjutnya yaitu teori sosiokultural. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses belajar anak melalui bimbingan orang dewasa atau teman yang lebih mampu dalam zona perkembangan proksimal. Implikasi pada PAUD yang pertama, guru dan teman berperan sebagai penyangga belajar yang membantu anak mencapai kemampuan barunya, dan kegiatan belajar dilakukan secara kolaboratif atau berkelompok, serta bahasa digunakan sebagai alat utama untuk berpikir dan belajar. Contohnya, anak belajar mengikat tali sepatu dengan bantuan guru, lalu mampu melakukannya sendiri. Selanjutnya pada teori humanistik. Teori ini menekankan bahwa setiap anak unik dan memiliki potensi untuk berkembang secara optimal jika kebutuhan dasar dipenuhi. Implikasi pada PAUD, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, penuh kasih, dan menghargai anak, dan fokus pada perkembangan pribadi dan emosian anak. Serta pembelajaran berpusat pada anak. Contohnya, guru memberikan perhatian dan empati kepada anak yang menangis sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya pada teori konstruktivisme, anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi. Belajar bukan menerima informasi, tetapi menentukan dan menemukan dan mengkonstruksi makna. Implikasi pada PAUD, anak diajak menemukan konsep melalui kegiatan bermain dan eksplorasi, serta guru bertindak sebagai fasilitator bukan hanya pemberi informasi, serta lingkungan belajar dibuat interaktif dan terbuka. Contohnya, anak belajar mengenal angka dengan menghitung mainan yang mereka susun sendiri. Selanjutnya pada teori Montessori, anak memiliki dorongan alami untuk belajar dan berkembang melalui pengalaman langsung dengan lingkungan yang terstruktur. Implikasinya pada PAUD, pengembangan menggunakan alat prakongkret, serta anak belajar mandiri dan tanggung jawab atas pilihannya. Lingkungan disusun secara teratur, menarik, dan aman. Contohnya, anak memiliki sendiri aktivitas seperti menyendok biji-bijian atau menuang air untuk melatih motorik halusnya. Selanjutnya pada teori Erikson. Erik Erikson menjelaskan bahwa anak melalui tahapan perkembangan sosial emosional pada usia dini. Anak belajar menjadi mandiri dan percaya diri. Implikasi pada PAUD yang pertama, guru memberikan kesempatan anak mengambil keputusan sederhana.
Yang kedua, dukung anak agar tidak takut salah dan berani mencoba. Contohnya, anak diberi kesempatan membeli warna cat sendiri saat melukis. Semua teori ini saling melengkapi dan membentuk pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pada anak usia dini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.